renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengasihan biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersyukur karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan kebaikan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Yesus, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Baik, puji Tuhan, saudaraku, kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya Pendeta Carles Nora. Silakan, Pak. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Perdosi. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku. Ya, salam sehat buat kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Baik, kita berdoa untuk menyambut perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami ingin bernyanyi, ingin bermazmur, memuji nama-Mu ya Tuhan, karena inilah yang kami renungkan terus dalam kehidupan kami, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang terus menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami tetap dimampukan untuk datang kepada hikmat-Mu, datang kepada pengetahuan kebenaran yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki adalah merupakan kerinduan yang terbesar bagi kami. Pekerjaan Kristus yang sangat mulia yang kami alami setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami menyambut kebenaran firman-Mu untuk menjadi berkat dan juga kekuatan bagi kami di pagi hari ini, untuk kami siap melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya,
Kembali lagi kita membuka Alkitab kita dari kitab yang sangat terberkati, kitab Galatia, di mana kita banyak hal diajarkan dari kitab Galatia ini, ya terkhusus untuk kita lebih dalam lagi, lebih luas lagi memahami bagaimana cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita dengan apa yang diajarkan oleh hambanya Rasul Paulus tentang kebenaran Injil kasih karunia yang menuntun hidup kita sedemikian rupa. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lihat lagi Galatia pasalnya yang keempat ini untuk lebih mendalami lagi mengapa begitu rela hati daripada Rasul Paulus untuk terus mengajar, mendidik jemaat Tuhan, meskipun dia harus mengorbankan segala sesuatu untuk itu, ya. Nah, itu sudah sangat luar biasa. Nah, kita akan baca sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, dari Galatia pasalnya yang keempat. Kita masih membaca bagian dari ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Ya. Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita lagi untuk merenungkan sisi dari apa yang Paulus katakan, karena jemaat Galatia, ya, dia harus mengalami penderitaan sakit bersalin. Ya, kemarin sudah dijelaskan ini adalah sebuah kiasan bahwa Rasul Paulus harus mempertaruhkan nyawanya, ya, untuk bisa mengembalikan, ya, jemaat Galatia yang sudah menyimpang ini kembali lagi kepada kebenaran, agar mereka, ya, bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk melayani Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bentuk daripada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 19, ya, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita telusuri secara khusus apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan bagaimana wajah Kristus menjadi lebih nyata di hadapan daripada jemaat-jemaat Tuhan, yaitu adalah
melalui di mana dia harus bekerja keras, ya. Jadi bukan santai-santai, dan dia tidak lalai akan tugasnya untuk mengajarkan semua apa yang Tuhan kehendaki agar jemaat tahu kebenaran-kebenaran yang sangat menopang hidup mereka supaya tetap bisa berdiri teguh dalam menghadapi berbagai ujian dan pencobaan sekalipun dalam kehidupan ketika kita harus menyatakan kebenaran, ya, sekalipun banyak tantangannya, tetapi ini harus diimbangi, ya. Jadi pemberitaan kebenaran itu juga harus diimbangi, ya, dengan kesungguhan di dalam hal bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengan cara bagaimana kita kembali dulu ke 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal 3 ini Paulus mengajarkan kepada jemaat kudusnya Tuhan supaya mereka tidak menjadi batu sandungan di dalam hal bagaimana mereka harus memenuhi memperoleh kebutuhan hidup mereka, dan bagaimana mereka menyaksikan bahwa kasih Kristus menyanggupkan mereka untuk tidak menjadi pengemis, tetapi setiap jemaat Tuhan diperlengkapi oleh Tuhan Allah dengan kasih setianya untuk tetap bisa memperoleh apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka untuk bisa tetap setia kepada Tuhan. Dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, sudah kita dengarkan bagian yang pertama beberapa hari yang lalu, dan berikutnya saya ingin menyampaikan lagi ada hal yang sangat penting, penegasan daripada Rasul Paulus di sini untuk bisa menyadarkan lebih lagi kepada setiap jemaat Tuhan bahwa kita harus tetap yakin akan pemeliharaan kasih Tuhan sempurna dalam pelayanan kita. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam 2 Tesalonika pasal 3. Ya, saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke 12 saja. Oke, demikian firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ya, ini adalah kerinduan daripada Rasul Paulus bahwa tujuan dari segala sesuatu yang dia lakukan, kerelaannya untuk bekerja keras adalah supaya firman Tuhan mengalami kemajuan pemberitaan yang lebih luas lagi tentang keselamatan kepada semua orang, dan seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika ini. Ayat 2, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap apa yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan padamu, ya, jadi ini adalah pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan dan juga kepada kita, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi ini Paulus berbicara bahwa
apabila kita mempunyai pengajaran doktrin, ya, dasar pengetahuan yang benar, maka juga harus sampai kepada sikap yang nampak benar, ya, selaras antara pengetahuan akan kebenaran itu harus selaras juga dengan perbuatan kita, ya, di dalam hal bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang kita lakukan. Amin. Jadi bukan sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu maksudnya di sini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang kelima, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, semua yang kita perbuat, bahkan semua hal yang mungkin kita alami dalam kesulitan dan bahkan penderitaan, ujian dan pencobaan yang kita alami, ya, adalah untuk tujuan supaya nama Kristus dipermuliakan dan bahwa kita disanggupkan untuk menanggung segala perkara di dalam Dia, dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi ada satu kemampuan, ada satu kekuatan untuk tabah, untuk sabar, panjang sabar. Jadi ini adalah disebut zaman kasih karunia. Sekarang ini adalah zaman di mana panjang sabarnya Tuhan ditunjukkan kepada manusia, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita tidak perlu iri hati dengan orang-orang yang jahat, yang panjang umur, sehat, ya, dan mereka kelihatannya semuanya bebas-bebas saja untuk melakukan segala sesuatu tanpa ada tanpa sakit, ya, tanpa ada kelihatannya semuanya dilancarkan, ya. Kita tidak perlu iri, Bapak Ibu Saudaraku, tidak perlu cemburu, karena ini adalah zaman panjang sabarnya Tuhan. Tuhan memberikan semua orang kesempatan untuk menerima kebaikannya. Jadi tetapi setiap orang tentunya akan menghadapi pilihan yang dibuatnya, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang luput dari konsekuensi daripada pilihan. Kalau kita menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ini untuk memuliakan Dia, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita pun akan menyatakan dengan iman bahwa kita bertahan terhadap ujian dan pencobaan itu adalah karena semata-mata biarlah nama Kristus dipermuliakan, dan kita menyatakan iman kita bahwa Kristus Yesus menyanggupkan kita untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan kita tanpa, ya, harus terhempas atau tanpa harus jatuh dan tanpa harus mundur dari kemajuan iman kita. Itu yang mau ditunjukkan panjang sabarnya Tuhan, supaya, ya, semua orang bisa melihat bahwa melalui kehidupan Kristus yang melalui kehidupan kita, banyak orang yang akan mendengarkan firman Tuhan dan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 6. Tetapi kami berpesan kepada kamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bertanggung jawab di dalam melakukan pekerjaan, ya, itu adalah merupakan ciri khas daripada orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, yang mengerti bahwa ini semuanya kita lakukan bukanlah karena bersungut-sungut, bukan karena kita melakukannya karena kita terpaksa, ya,
Bapak Ibu Saudaraku, melayani jemaat bukan karena kita terpaksa, dan memberitakan Injil Kristus bukan karena kita terpaksa, dan saling menanggung beban di dalam tubuh Kristus bukan karena terpaksa, tetapi semuanya karena kerelaan hati kita. Oleh sebab itulah yang dikerjakan oleh Kristus di dalam setiap hati kita, orang-orang percayanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, jadi kita disanggupkan bertahan, ya, sekali lagi kita disanggupkan bertahan untuk tetap percaya bahwa ya di dalam Yesus Kristus kita ini adalah orang-orang yang menang terhadap segala persoalan, dan untuk itu kita membutuhkan ya waktu yang panjang. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, panjang sabar, ya. Jadi kita perlu ketekunan, perlu kesetiaan untuk memperlihatkan bahwa ya yang kita percayai ya adalah benar-benar Yesus yang sudah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam hal bekerja kita lihat Rasul Paulus memberikan contoh, yaitu dikatakan, sebab kamu sendiri tahu bahwa bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Jadi berkali-kali Rasul Paulus ini mengatakan, ikutilah teladan kami. Ya, jadi Rasul Paulus adalah contoh teladan bagi kita untuk melihat bagaimana hubungan daripada iman kepada Kristus dengan kesetiaan di dalam hal bekerja, ya, untuk mendapatkan, memperoleh kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita setiap hari. Karena ya sekali lagi Allah tidak menghendaki kita menjadi batu sandungan oleh karena kita malas di dalam melakukan pekerjaan kita, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan tadi bahwa Paulus ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi Rasul Paulus ini kita lihat tujuannya adalah di ayat 8 dikatakan, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Ayat 8, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Sangat luar biasa itu Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, jadi tujuan Rasul Paulus adalah supaya dikatakan dia sebagai hamba Tuhan, ya, tidak menjadi beban untuk jemaat. Ya, luar biasa itu Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita lihat sedikit lagi di ayat berikutnya, supaya nanti kita bisa mendapat gambaran bagaimana motivasi Rasul Paulus yang sangat murni, yang sangat tulus, ya, melayani jemaat. Di ayat 9 dikatakan, bukan karena kami tidak mempunyai hak untuk itu, ya, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Rasul Paulus itu dia tidak meminta gaji kepada jemaat, ya, dia tidak meminta supaya dia dibayar Bapak Ibu Saudaraku. Ya, meskipun dia bilang bukan berarti itu adalah hak kami juga. Kami juga berhak, yang karena orang yang bekerja dia harus mendapat upahnya. Amin. Mana ada orang yang mau bekerja tapi tanpa diberikan upah Bapak Ibu Saudaraku? Tidak ada itu. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam hal kita mengikuti teladan daripada Rasul Paulus ini, ya, dia adalah hamba Tuhan. Dia bukan hamba Tuhan yang ingin dibayar, dan juga dia bukan hamba Tuhan yang mengharap-harapkan supaya kebutuhan hidupnya itu dipenuhi oleh jemaat. Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Dia juga tidak memungut persepuluhan dari jemaat
untuk membutuhi kehidupannya dan juga pelayanannya, tapi dia bekerja keras dikatakan tadi. Ya, kami tidak lalai bekerja keras, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya tidak menjadi beban bagi siapapun, bagi jemaat sekalipun, bahwa motivasi dia melayani bisa diuji, bukan karena dia menginginkan supaya orang lain memberikan imbalan kepadanya, memberikan gaji kepadanya di dalam pelayanannya itu. Ya, meskipun dia bekerja keras untuk melayani jemaat, memberitakan firman kepada setiap anggota jemaat, dia tidak pernah meminta-minta dan kepada jemaat supaya jemaat itu bisa menggaji dia dan memberikan fasilitas kepadanya, ya, supaya dia mendapatkan berkat-berkat daripada jemaat itu. Dia tidak melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak ada yang menandingi motivasi yang paling lurus yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan pantas untuk diteladani. Amin. Itu tidak berarti, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa jemaat-jemaat Tuhan itu berpangku tangan dan tidak mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan. Tentu saja, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, mereka juga mendukung pelayanan, ya, di mana Rasul Paulus memberitakan Injil ke berbagai daerah, berbagai benua, seperti jemaat Filipi, jemaat Tesalonika ini, mereka sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi bukan untuk mengharapkan supaya, ya, untuk kepentingan dirinya, supaya dia mendapatkan fasilitas, ya, Bapak Ibu Saudaraku, supaya dia mendapatkan rumah yang mewah, yang nyaman, ya, kendaraan, dan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi tidak ada pemanfaatan daripada Rasul Paulus di dalam pelayanannya, yang mana dia bekerja keras untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat dan memberitakan Injil kasih karunia Allah dengan berbagai macam penderitaan yang dialaminya, dan dia tidak bermaksud untuk supaya dia mendapatkan imbalan dari orang-orang yang dilayaninya. Itu sangat luar biasa. Dan itu adalah tamparan yang paling keras bagi, ya, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai pelayan firman, sebagai pendeta, atau sebagai apalah, Bapak Ibu Saudaraku, di zaman sekarang ini, bahwa mereka tidak akan sanggup melayani tanpa mereka digaji. Ya, mereka tidak akan sanggup melayani tanpa mereka diberikan fasilitas dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itu membuktikan bahwa pemberitaan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah murni untuk membangun iman orang lain, membangun jemaat, dan tidak ada motivasi maksud-maksud tertentu daripadanya, ya, pengorbanannya, ya, dia tidak meminta supaya dihargai secara seperti orang yang bekerja secara duniawi, Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini tidak akan ada orang yang mau bekerja tanpa dia diberikan imbalan, karena memang begitu hukumnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, semua orang yang ingin mendapatkan pekerjaan harus, pemerintah juga harus mengatur bagaimana supaya undang-undang untuk mengatur bagaimana setiap karyawan, ya, orang yang bekerja harus dihargai sesuai sebagaimana layaknya. Walaupun, ya, Bapak Ibu Saudaraku, tetap juga ketidakadilan itu bisa terjadi di mana-mana. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mau kita lihat di sini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia itu, bahwa karena dia menyampaikan kebenaran, lalu jemaat Galatia itu menjadi salah sangka kepada Rasul Paulus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka mencurigai kesungguhan Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka adalah motivasi ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ya, jadi Rasul Paulus
menyatakan bahwa itu jauh dari motivasi dan harapan dia. Ya, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena memang itu bukan hal yang hal yang bukan rahasia lagi. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa banyak orang yang berkedok juga ya menggunakan pelayanan gereja, ya persekutuan dan lain sebagainya, menjadikannya sebagai proyek untuk bisa meraup keuntungan, ya Bapak Ibu Saudaraku, karena semata-mata mereka tentunya akan berebut hal-hal duniawi di dalam gereja, ya berebut aset di dalam gereja, berebut keuangan di dalam gereja, di dalam pelayanan. Itu bukan hal yang rahasia Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan banyak juga cerita-cerita dan banyak juga kenyataan-kenyataan yang seperti itu terjadi, dan itu bukan rahasia lagi di dalam gereja-gereja, bahwa mereka akhirnya berebut hal-hal materi ya di dalam gereja dengan mengatasnamakan pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sangat menodai pemberitaan Injil Kristus. Karena tujuan daripada pemberitaan Injil Kristus itu adalah membuat orang lain mengerti kasih Kristus bagi mereka di atas kayu salib, kebaikan Tuhan bagi mereka di atas kayu salib, ya pengorbanan Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa mereka, Yesus Kristus yang rela menggantikan kita yang berdosa supaya kita dimerdekakan dari maut, supaya kita hidup selama-lamanya di dalam Dia, di dalam Yesus, supaya kita mempunyai persekutuan hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Itu tujuan daripada Bapak Ibu Saudaraku, pemberitaan daripada firman Tuhan kepada semua orang. Lain daripada itu, ya motifnya sudah melenceng, dan itu sudah lain daripada tujuan Allah. Itu sudah tujuan diri sendiri, itu sudah menjadi tujuan kelompok sendiri, dan sudah menjadi tujuan duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dan itu yang mengakibatkan banyak persoalan di dalam kehidupan baik bergereja, di dalam kehidupan pelayanan, di dalam kehidupan keluarga, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga banyak orang yang menjadi ragu ya, dan menjadi tersandung ya, mereka menjadi apatis, menjadi ragu sebenarnya ya mengikut Tuhan Yesus ini tujuannya untuk apa? Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya karena bukan kebenaran firman yang mereka perjuangkan, dan bukan membuat supaya jemaat itu mengerti, tapi ya supaya mengerti kebenaran, tapi supaya jemaat itu sering dibuat supaya mengerti, supaya mereka bisa memberikan imbalan kepada para pelayan atau kepada para pekerja atau kepada hamba Tuhan atau kepada para pendeta, yang mengharapkan supaya ya apabila mereka melayani jemaat, jemaat itu harus memberikan imbalan kepada mereka, memberikan gaji kepada mereka, atau memberikan sesuatu kepada mereka ya. Dan saudara-saudaraku, kita tidak melihat gambaran itu di dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Kehidupan Rasul Paulus mengatakan tadi bahwa ya, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi dengan tangannya sendiri dia bekerja Bapak Ibu Saudaraku, dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya. Dan penghasilan dari pekerjaannya itu ya, karena Rasul Paulus adalah seorang tent maker, dia adalah pembuat tenda, dan itu artinya dia melakukan perdagangan ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Rasul Paulus memenuhi kebutuhan daripada pelayanannya dari pekerjaannya sendiri ya. Saudaraku, Paulus katakan supaya kamu
mengikuti teladan kami. Artinya kalau Rasul Paulus saja sebagai orang yang sudah melihat Tuhan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya, bagaimana mungkin ada jemaat yang bermalas-malasan? Bagaimana mungkin ada orang-orang kudus yang menjadi batu sandungan? Bagaimana mungkin orang yang mengenal Yesus Kristus bahwa mereka mengharapkan bahwa agar orang lain yang menjadi beban terbebani untuk membutuhi kebutuhan mereka, sementara Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, di mana Tuhan pasti memberikan rezeki bagi kita, asal kita itu mengerti bagaimana kita harus bertekun di dalam setiap pekerjaan, mengucap syukur dan rajin melakukan setiap pekerjaan kita dengan menyatakan keyakinan kita bahwa Tuhan akan melipat gandakan, mencukupkan apa yang kita perlukan dari apa yang kita kerjakan. Jangan khawatir. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sehingga dimanapun Rasul Paulus melayani, saudaraku, tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa dia mempunyai maksud-maksud tertentu dari terhadap orang yang mendengarkan firman yang disampaikannya, ya, pada jemaat, kepada semua orang dia menunjukkan kemurnian hatinya, ya, bahwa dia tidak mempunyai keinginan supaya dia dibayar atau diberikan imbalan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan adapun saudara-saudaraku, jemaat-jemaat atau orang-orang yang terberkati karena mendengarkan dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan dia mau mendukung pekerjaan Kristus, dia mau menyumbang dan juga dia mau berdonasi dan dia mau untuk mendukung pekerjaan Tuhan, saudaraku, tentu saja itu adalah buah daripada pengertian yang benar, ya, untuk mengambil bagian dan berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Iya, tapi tidak ada motivasi daripada pengkhotbah untuk memancing, untuk membuat situasi supaya jemaat itu kalau kamu memberi banyak, maka Tuhan akan memberikan kamu lebih banyak. Itu diulang-ulang terus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kamu harus memberikan ini, harus memberikan itu, supaya Tuhan memberkati kamu berlipat-lipat kali ganda, dan seterusnya diulang-ulang terus, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pemberitaannya di mimbar gereja dan sebagainya. Itu sudah lain motifnya, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa di sini Paulus meyakinkan kita bahwa Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita perlukan. Jangan bimbang dan jangan ragu. Tuhan memberikan rezeki untuk kita semua, sehingga apa yang kita butuhkan untuk dapat memuliakan Dia, ya, kita perlu hikmat bijaksana dari Tuhan, yaitu kita mendengarkan setiap kebenaran firman-Nya. Amin. Ya, supaya Bapak Ibu Saudaraku supaya kita tidak bergantung kepada cara berpikir kita sendiri, tapi kita bergantung kepada hikmat Tuhan. Kita bergantung pada firman Tuhan. Tuhanlah yang meyakinkan hati dan pikiran kita bahwa dari setiap apa yang kita kerjakan, kita percaya apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti mencukupinya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita tidak kecewa kepada Tuhan. Kita tidak memaksa Tuhan karena apa yang kita cita-citakan belum tercapai atau tidak seperti yang kita inginkan. Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi saya mengajak kita melihat satu bagian lagi. Ada satu bagian ayat di dalam 2 Korintus pasal 11. Karena jemaat Galatia dan juga jemaat Korintus adalah jemaat yang menuduh Rasul Paulus itu melayani mereka dengan motif-motif duniawi. Tapi Paulus menjawab juga di dalam 2 Korintus pasal 11. Ayatnya saya akan membaca untuk kita, ya, saudaraku. 2 Korintus pasalnya yang ke 11. Ya, saudaraku,
di ayatnya yang ke-9, 2 Korintus 11 ayat 9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Itu tadi jemaat Tesalonika itu adalah jemaat Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa mengalahkan kebanggaan daripada Rasul Paulus adalah bahwa dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan dia tidak menjadi beban bagi siapapun di dalam pelayanannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga kemurnian pemberitaan firman itu bisa dengan lurus diterima oleh setiap orang yang mendengarnya, bahwa yang memberitakan itu tidak ada maksud apapun untuk membebani orang yang mendengarnya, hanya karena dia memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sudah sangat langka di zaman sekarang ini seperti motif daripada Rasul Paulus. Dia memberitakan Injil Kristus, dia memberitakan bekerja dengan sedemikian keras dia, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa hentinya. Dia memberitakan Injil Kristus dan dia menasehati jemaat dan dia mengajar mereka semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, dengan sepenuh waktu, pikiran, jiwa dan raganya, tenaganya, segala sesuatu yang ada padanya. Dia korbankan semuanya untuk supaya orang lain mengerti kasih Tuhan, orang lain mengerti kasih karunia Tuhan dan menyambutnya sebagai berkat yang terbesar dalam hidup mereka semuanya. Tapi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, melakukan semuanya itu dengan motivasi yang murni, dan dia tidak bermaksud untuk mengharapkan mendapatkan imbalan dari setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman daripadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 20. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku. Amin. Aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Kemegahan terhadap apa, Bapak Ibu Saudaraku? Kebanggaan Rasul Paulus adalah bahwa dia memberitakan Injil Kristus di mana-mana tanpa dia mengharapkan gaji daripada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat jauh, jauh sekali dari apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, motivasi yang sangat murni dari Rasul Paulus dalam pelayanannya pantas untuk diteladani, supaya terciptalah damai sejahtera Tuhan yang besar itu di dalam jemaat, dan tidak ada pertentangan, perebutan secara duniawi, perebutan harta, kekayaan, keuangan di dalam jemaat, di dalam gereja, karena pelayanan kita adalah pelayanan secara rohani. Amin. Tapi jangan khawatir, kata Rasul Paulus, bahwa Tuhan akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Yang penting adalah hati kita selalu kita jaga murni di dalam pemberitaan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat luar biasa, dan saya juga sangat kagum. Saya juga rindu meneladani cara melayani daripada Rasul Paulus, karena dia bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan, dan dia tidak bergantung kepada belas kasihan manusia, dan dia bergantung pada belas kasihan Kristus saja. Sehingga saudaraku, itu adalah satu motivasi kehidupan yang paling membebaskan dari rasa bersalah, karena di dalam kerinduan untuk membuat semua orang dapat mengerti kasih Kristus yang terbesar di atas kayu salib, itu ternyata adalah merupakan sumber damai sejahtera bagi kita semuanya yang tidak bisa
dibayar dengan apapun, dengan segala hal apapun Bapak Ibu Saudaraku. Dan doakanlah supaya hamba-hamba Tuhan yang murni hatinya, ya, pelayan-pelayan Kristus yang murni hatinya, yang sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, supaya makin banyak hamba Tuhan, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang memberitakan Injil Kristus yang murni dan tidak dibumbui dengan berbagai motivasi-motivasi karena keinginan supaya dia mendapatkan imbalan dari orang yang mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus memampukan, Tuhan Yesus mencukupkan apa yang kita perlukan di dalam pelayanan kita untuk memuliakan Dia selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya terima kasih Saudaraku, pagi hari ini kita semuanya sudah hadir dengan kerelaan hati, dengan kerinduan bersama untuk sama-sama kita saling mendoakan, sama-sama kita bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan ini, menunjukkan bahwa kita semata-mata hidup dan berjuang bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita menyatakan diri kita juga bahwa kita tidak lupa mengambil bagian untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami yang jujur, ya Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu lah yang meneguhkan hati kami dan yang membukakan kepada setiap pikiran kami bahwa kerinduan kami sama seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, supaya semua orang terberkati, semua orang bisa mengerti kedalaman daripada hikmat Allah di dalam kasih karunia-Mu yang terus mengajar dan mendidik kami, bahwa di dalam setiap pergumulan apapun, kami semua tidak lepas dari setiap pergumulan. Kami semua mempunyai beban untuk kami bawa di dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di tengah-tengah masyarakat atau dimanapun kami berada. Kami tahu ya Tuhan bahwa di hati kami adalah supaya kami tidak dipermalukan oleh dunia ini, dan kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi kami menjadi saluran berkat, menjadi orang-orang yang membawa damai, dan orang-orang yang menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu terus memampukan kami menghadapi berbagai persoalan, tantangan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam kemenangan ini, kami percaya Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan dan Tuhan Yesuslah yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus atas ketabahan, kesabaran-Mu yang terus mengajar dan mendidik kami di dalam kebenaran kasih karunia-Mu ini. Kami persembahkan hari ini semua apa yang kami lakukan ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan Engkaulah yang terus memberikan hikmat surgawi, hikmat yang mengajar kami bijaksana dalam hidup kami ini, bahwa kami harus menjadi orang yang tahu dan memilih dan memastikan setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami, setiap tindakan kami selaras dengan kebenaran Injil Kristus dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah bangun pada pagi hari ini dan yang sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang dahsyat luar biasa. Diberkatilah mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sampai jumpa lagi besok pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat, semangat selalu mengerjakan segala aktivitasnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.